بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para alim ulama yang saya cintai, para asatiz, para da'i, pengurus masjid, semua keluarga besar, alhamdulillah syukurillah, masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, sehat wal afiat untuk kita terus melanjutkan safari dakwah yang menjadi cita dan impian mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan, bukan baru mau jalan, sudah jalan. Dan alhamdulillah sudah ada puluhan bahkan ratusan yang sudah tamat hafal Al-Quran. Dan setiap orang di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah, tapi sekalian setor hafalan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Tanah Suci. Karena saya ingin orang Indonesia yang sudah tamat hafal Al-Quran sebagaimana mendapatkan kehormatan dan diakui di tanah air, saya ingin juga mereka dapat kehormatan dan diakui di tanah suci. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke Madinah, kembali dari Madinah masing-masing yang sudah lulus dan sudah mendapatkan sertifikat ijazah dan sanad yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa restu Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang, 1 juta masih besar, tapi saya yakin seberapapun besar angka, sejauh manapun jaraknya, kalau kita berlangkah, walaupun 1 langkah demi 1 langkah, pasti akan sampai. Betul? Kalau sesuatu yang jaraknya dekat, sangat dekat, tapi kita tidak pernah berlangkah, tidak akan sampai. Betul? Mohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, tapi insyaAllah saya yakin akan berakhir. Dan selalu saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk Indonesia. Apalagi habis disusuk kemarin, saya tambah lagi doa itu. Saya tingkatkan sampai saya bilang, jangan ya Allah dulu, jangan dulu. Bukan saya takut mati, tapi belum waktunya. Saya harap ya Allah tolong panjangkan umur sampai selesai tugas ini, 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah selesai, tak apa-apa, cabut nyawa saya. Makanya jamaah sekalian, dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran ini bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, supaya besok kalau kita dipanggil oleh Allah, insyaAllah Allah lahirkan dan wujudkan dari keturunan kita penghafal Al-Quran yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah dunia dan akhirat.
Bisa jadi Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, tetapi dengan kita bersama, berjuangan bersama, beramal salih bersama, kita akan mampu memfasilitasi para penghafal Al-Quran dapat nilai pahala setiap mereka baca dan hafal Al-Quran. Allah setorkan pahalanya untuk kita. Dan pahala Al-Quran hitungannya bukan beramal, tapi hitungannya berhuruf. Setiap huruf dihitung amalan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10 menjadi 190. Cuba kalau kita wakafkan tanah kita membangun pesantren, rumah tahfiz, minimal yang belajar di situ 10 atau 20 anak atau 20 orang. Ada yang tua tahsinut tilawah, ada yang anak-anak targetnya untuk menghafal Al-Quran. Kita sudah meninggal dunia, tapi puluhan mereka yang sedang membaca pagi, siang, sore dan malam. Berkali-kali mereka membaca dan setor hafalan. Berjuz-juz mereka hafal. Betapa banyak pahala berhuruf. Bukan satu orang, tapi semua mereka Allah salurkan pahala bacaan mereka, hafalan mereka. Dan kapanpun mereka baca Al-Quran, bukan hanya di saat dia naji di pesantren atau di rumah tahfiz, ketika mereka salat sunnah, salat wajib, mereka baca Al-Quran di dalam salat, itu pun kita dapat pahala bacaan mereka. Anugerah yang luar biasa. Betapa besar pahala bersama Al-Quran. Bahkan terjamin orang yang selalu bersama Al-Quran terjamin kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, mau enggak jadi orang mulia? Yakin? Kunci kemuliaan bersama Al-Quran. Cukup salah satu kemuliaan bersama Al-Quran adalah kita akan terpilih menjadi orang-orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari kiamat dibangkitkan manusia, malaikat datang, mana ahlul Quran? Dan kata ahlul Quran yang membaca, menghafal, menamalkan, menhayati dan memfasilitasi, semuanya termasuk ahlul Quran. Bisa jadi kita orang awam, mungkin tidak begitu lancar bacaan kita, tapi Allah saksikan infak sedekah kita, wakaf kita, niat baik kita untuk membantu mereka supaya mereka bisa menghafal Al-Quran. Allah gabungkan kita bersama golongan ahlul Quran. Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan melalui malaikatnya, dan Allah bawa malaikat membawa ahlul Quran di hadapan Allah. Itulah keluarga Allah, orang yang spesial. Setiap pejabat atau pimpinan negara memiliki, bisa dikatakan, staf ahli atau orang spesial dekat. Kemanapun presiden, raja, sultan, kemanapun pergi selalu mereka ada di samping itu. Allah juga memiliki orang-orang yang spesial. Spesialnya dekat dan sangat dekat sama Allah. Siapa mereka? Bukan ahli zikir, bukan ahli salat, bukan ahli doa, bukan ahli ibadah, tapi mereka adalah ahlul Quran. Makanya jemaah sekalian, sedih kalau saya melihat ada orang Muslim bisa lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tapi tidak membaca Al-Quran. Bahkan ada yang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak baca Quran. Ada orang yang hanya baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Begitu habis Ramadan, dia bawa Al-Quran,
dimasukin dalam lemari lagi. Ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astaghfirullahalazim. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya. Bapak Ibu dengar ya. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu standar. Baca tapi tidak faham sama sekali, dan tidak baca terjemahannya sama sekali, hanya baca ayatnya tanpa terjemahan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Mohon maaf, tidak bisa baca, masih bisa simak. Dengar CD murattal, dengar ayat suci Al-Quran melalui YouTube, dengar ayat Al-Quran melalui HP, tetap mendapatkan pahala yang sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca maupun dengar pahalanya sama. Kata guru saya, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun yang mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Pernah saya baca Manaqib Imam Syafi'i. Salah satu manaqib Imam Syafi'i, mampu khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti berapa kali sehari? Berapa? Setiap hari 2. Berarti ibarat kalau matematika 60 juz sehari. Dan 30, dan ulang lagi 30, 60 juz setiap hari. Bapak Ibu pengikut Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i, Pak? Syafi'i? Semua Bu Syafi'i? Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali khatam? Katanya Syafi'i. Syafi'i enggak? Syafi'i. Sudah berapa kali khatam? Oh, mungkin saya salah faham. Mungkin maksud Bapak Ibu ikut Syafi'i cuman ikut fikih saja. Oh, mohon maaf Imam Syafi'i, kami salah. Kami cuman ikut fikih, kalau amalan belum. Betul ya? Tak usah baca dan khatam Al-Quran sebanyak Imam Syafi'i. Tidak usah sebanyak Nabi Muhammad SAW, satu minggu sekali, mulai hari Sabtu khatam hari Jumat. Tapi saya minta minimal satu hari 1 juz. Agar 30 hari khatam 1 kali khatam. Setiap hari 1 juz. Tak bisa baca sekali, tak apa-apa, bisa bagi-bagi. Berapa halaman pagi, berapa halaman siang, berapa halaman sore, berapa halaman malam sampai selesai. Tak apa-apa, bisa. Allah terima cicilan kok, tak apa-apa. Allah terima cicilan. InsyaAllah masuk surga cicilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. Di awal suratul Muzammil, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbanyak salat malam. Di ayat yang keempat, Allah berfirman, "Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Tertilkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Mau enggak dapat syafaat Al-Quran? Tahu enggak syaratnya apa? Agar mendapat syafaatnya Al-Quran, syaratnya apa? Tahu enggak? Berteman sama Al-Quran. Berteman sama Al-Quran. Bapak ibu, masing-masing punya teman akrab enggak? Ada kan? Pasti ada, walaupun satu. Yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, yang paling kita percaya. Kalau kita lagi ada masalah, hubungi dia. Kita lagi mau curhat, bicara sama dia. Kalau satu hari lewat tidak bertemu, pasti merasa merindukan. Oh, kok saya kemarin telepon berkali-kali kamu dah angkat, kamu dah apa-apa kan? Begitu luar biasa perhatian kita kepada teman akrab, dan pula dia perhatian kepada kita. Karena begitu keakraban, mencintai dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sahabat sejati atau teman akrab. Boleh Bapak Ibu masing-masing memiliki teman akrab, tapi saya mohon tingkatkan kesahabatanmu bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman akrab. Lagi stres, baca Quran. Lagi hadapi masalah, sima Al-Quran. Lagi tak bisa baca, setelkan CD, setelkan HP, YouTube sambil mendengar ayat suci Al-Quran. Jutaan murattal di dalam YouTube. Tinggal kita milih mana ayat yang kira-kira, mana suara bacaan imam yang bisa menyentuh hati kita. Tinggal kita milih. Karena selera kita kan berbeda-beda. Dan subhanallah Bapak Ibu, kalau kita tingkatkan bersahabatan kita sama Al-Quran, pasti akan menjadi tenang hidup kita. Bahkan akan bertambah rasa rindu. Tidak mungkin bisa lewat satu hari habis itu. Tidak mungkin bisa lewat tanpa kita merindukan Al-Quran.